Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Agustus. Semua ini karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan mulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Besar setiamu
pagi hari ini Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur hari ke hari, minggu dari minggu Tuhan. Bahkan kami mengawali bulan Agustus ini Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kasih setia-Mu ada dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk lebih mengucap syukur lagi di dalam kondisi pandemik pada saat ini. Kami tetap berkemenangan di hadapan Engkau, bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkau setia, setia selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah minggu pada malam pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, biarlah berikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Karena kita sudah diberi kemenangan, kita patut bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberikan kemenangan lewat salibnya. Amin. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Waktunya kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya
Karena salibnya kita hidup. Karena salib Tuhan Yesus kita menang. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan mujizatnya. Jangan ragu, jangan khawatir. Bila mana Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini ada yang mengalami kesakitan, karena Tuhan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
tentunya pada pagi hari ini kami akan membuka hati kami pribadi lepas pribadi. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Untuk menjadi penghiburan, pengharapan kami untuk ke depan Tuhan. Bahwa kami yakini, kami percayai Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, agar hidup kami juga Engkau berkati lewat firman ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah pimpin dan menyertai sampai saat ini karena kasih-Nya buat kita ya. Bulan Juli sudah kita lewati ya. Semuanya karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita semua ya. Kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-50. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan baca, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Hari ini saya beri judul dalam firman Tuhan pada pagi ini, singkapkanlah mataku. Ya. Kita punya mata semuanya, mata jasmani, mata rohani. Ya, ada yang menyelubungin kadang-kadang mata kita. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menyingkapkan mata kita supaya kita lebih celik lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Dia. Ayat 48 yang kita baca ini dikatakan, ketika ia melihat, ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Ini saudaraku, ini murid-muridnya. Karena di ayat sebelumnya, ayat 45 itu bahwa Yesus menyuruh mereka menyeberang ya ke Betsaida. Lalu dikatakan dalam perjalanannya, karena Tuhan Yesus ya naik bukit untuk berdoa meninggalkan muridnya, tapi murid-muridnya berjalan lebih dahulu. Dalam perjalanan itu ya dia dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal ya. Angin yang kuat sehingga membuat kapal itu goyah. Ya, kapal itu tidak bisa berjalan dengan tenang karena ada angin sakal. Nah, waktu Yesus melihat itu dikatakan, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melawat mereka. Dikatakan Yesus melihat apa yang dialami murid-muridnya. Ya, dia lihat. Kenapa? Karena dia adalah Maha Tahu, ya. Karena ia Maha Tahu apapun keadaan muridnya. Kendati pun berjauhan jaraknya dengan murid-muridnya, ya. Waktu muridnya mendayung, dia lihat, dia tahu. Maka dia dikatakan, dia datang, ya. Yesus datang dengan caranya yang ajaib. Yesus berjalan di atas air, ya, dikatakan
Selanjutnya ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air ya, dan ia hendak melawati mereka. Yesus berjalan di atas air. Saudaraku, yang bisa berjalan di atas air hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Ya, kalau mungkin dulu saya pernah lihat di televisi, ya ada yang berjalan di atas air, rupanya di bawah itu trik ya, rupanya di bawah itu sudah dikasih ini ya kaca gitu ya jalan. Tapi Yesus karena dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Dan Yesus peka melihat keadaan murid-muridnya mendayung kapalnya. Dia tidak tinggalkan, dia datang kepada murid-muridnya. Ya, dia melawat mereka karena Yesus mengasihi murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga melihat kita satu persatu. Amin. Ya, keadaanmu mungkin orang tidak tahu di luar sana. Engkau tidak tahu, ya, orang lain tidak tahu apa pergumulanmu. Tapi Tuhan itu lihat satu persatu keadaan kita. Amin. Tuhan juga tahu, ya, persoalanku dia tahu. Dia melihat saya, dia melihat saudara. Karena dia Allah yang Maha tahu semuanya, ya. Dikatakan karena kita adalah biji mata Tuhan, ya. Jadi kita dilihat oleh Tuhan. Ya, engkau yang kecil, anak-anak, engkau yang dewasa, engkau yang sudah sepuh, ya, udah usia senja dan semuanya, Tuhan lihat kita semua, ya. Oleh sebab itu, maka dikatakan maka dia tahu apa yang engkau hadapi, ya. Tapi sering kali kekhawatiran dan ketakutan itu menutupi mata rohani kita. Benar ya? Saat ini apalagi lagi sulit gini, ya, kadang-kadang tertutup mata rohani kita. Yang kita lihat sulit aja. Sulit, ini kok enggak permasalahan kok enggak kelar-kelar gitu ya. Keuanganku mulai seret, yang dilihat itu aja saudara. Bahwa kadang-kadang padahal banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tertutup oleh karena yang kita hadapi setiap hari. Yang kita dengar setiap hari, itu saja. Padahal perbuatan Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, pernah kita lihat bahwa ada kertas putih, kertasnya itu besar. Atau mungkin kertasnya segini dah. Warnanya putih semua, ya. 1/2 meter, warnanya putih semua. Kelihatan putih. Tapi ada titik satu, kecil aja, yang ada di kertas putih tadi. Apa yang saudara lihat? Bukan yang putih itu tadi ya. Yang kita lihat biasanya apa? Yang setitik tadi. Yang setitik tadi yang kita lihat. Gitu. Itulah kita. Kadang-kadang kita yang dilihat setitik aja. Yang dilihat tuh permasalahan aja. Itu yang dilihat. Terus itu yang dilihat. Kadang-kadang kita ngomel dengan keadaan kita. Kenapa kok begini dan semuanya. Yang dilihatnya itu kesulitan. Tapi lupa bahwa Tuhan sudah banyak melakukan mujizat. Banyak Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kita lupa. Yang diingat hanya yang saat ini, detik-detik ini aja. Padahal dia sangat memperdulikan kita. Seperti murid-muridnya. Waktu dia mendayung begitu berat. Mendayung menghadapi angin sakal. Tapi Tuhan lihat. Dia datang. Dia berjalan di atas air. Dia melawati mereka. Dia mendahului mereka. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ayatnya yang ke-49 di sini. Dikatakan begini. Ketika mereka melihat dia, ya, ketika murid-muridnya dalam perahu tadi melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka mulai apa? Berteriak-teriak. Ya, dia lupa Tuhan itu bisa apa saja. Nah, itulah kadang-kadang sudah tertutup matanya. Karena ketakutan yang dihadapi, karena mau tenggelam kapalnya, anginnya yang begitu berat, yang dilihat itu aja. Tuhan jalan dikiranya hantu. Padahal dia bersama-sama dengan Yesus.
makan bersama-sama dengan Yesus, pelayanannya bersama-sama dengan Yesus, dia melihat mujizat Yesus yang sudah mengerjakannya, dia tutup matanya. Dia tidak peka, dia tidak lihat bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Mulai dia berteriak, oh Tuhan tolong saya. Teriak-teriak. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebab, ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Saat murid-muridnya berteriak ketakutan, ya, apalagi sudah di tengah laut, ya, yang airnya begitu anginnya kencang, gelap lagi, ya. Dia merasa ketakutan, tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, tenang, jangan takut, tenang. Kata tenang yang sudah diucapkan kepada Yesus kepada murid-muridnya membawa, oh iya, dia Yesus. Dia sadar, saudaraku, ya. Kata-kata Yesus menenangkan hati muridnya yang dalam ketakutan. Ingat bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga dan menyediakan tempat buat kita. Dia Allah yang berkuasa. Amin. Nah, kalau kita melihat situasi seperti itu, benar Tuhan, aku baru celik mataku. Bahwa di tengah-tengah kesulitanku, yang aku lihat ini saja. Tapi aku tahu perbuatan Tuhan sudah aku rasakan. Perbuatan Tuhan sudah Tuhan aku alami. Maka kita bisa bersyukur Tuhan, terima kasih. Maka Tuhan dikatakan di sini tadi, tenanglah. Aku ini jangan takut. Saudara, kalau ada orang waktu kita merasakan ketakutan, ya, mengalami apa aja, takut, stres, tapi ada orang yang datang, tenang, ada aku. Engkau hutang, tenang, ada aku yang bereskan. Saudara pasti tenang, benar enggak? Iya. Waktu saudara khawatir, waktu saudara enggak punya apa-apa, tiba-tiba ada yang datang, tenang, aku cukupkan semuanya. Waduh, luar biasa. Saat itu yang hatinya mulai gundah gulana, ya, yang hatinya enggak tenang. Waktu dengar kata-kata itu, sejuk sekali. Oh Tuhan, terima kasih. Ini perkataan Tuhan. Tenang, jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kau takuti dalam kehidupan ini? Ingat, jangan kau lihat titik yang kecil. Jangan kau lihat yang masalahmu yang kecil. Lihat Yesus yang sanggup melakukan yang besar. Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dia bisa berbuat apa saja. Itu yang harusnya kita tahu. Oh terima kasih. Engkau Allah yang besar. Itu. Kalau engkau lihat yang kecil itu, engkau akan lemah. Dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena lihatnya yang kecil. Makanya dikatakan singkapkan mataku Tuhan. Supaya aku lihat perbuatanmu yang besar dan ajaib. Ketakutan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah makan. Dia bisa lakukan semuanya. Yang penting engkau, jangan takut, percaya sama Tuhan. Dikatakan, jangan, tenanglah, aku ini, Yesus ini. Jangan takut. Ya, jadi kalau engkau mengalami takut, ingat kata-kata Tuhan, bukan kata-kata saya. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, tenang. Aku ini Yesus. Jangan takut menghadapi apapun, ya. Persoalan, masalah, makan dan semuanya. Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, kita lihat sebentar di sini. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini perkataan Tuhan. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, ya. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita, katanya minta apa saja, pasti Tuhan kasih.
Pertanyaannya, Yesus tinggal enggak dalam hatimu? Pertanyaannya, engkau buka enggak buat hati Tuhan, buat Tuhan? Kalau kita buka hati Tuhan dengan sungguh-sungguh, Yesus masuklah dalam diriku. Engkau hadirlah engkau dalam hidupku, tinggallah engkau di dalam hidupku. Maka dia akan dia bersama-sama dengan kita. Dan lihat, selalu ada Tuhan buka jalan buat kita. Ya, makanya dikatakan singkapkan mataku Tuhan, agar aku selalu melihat dan mengalami mujizat-Mu. Itu yang menjadi doa kita. Nah, kalau melihat singkapkan mataku, kita belajar di dalam 2 Raja-Raja, dalam perjanjian baru ini, dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Nah ini, dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini bujangnya. Bujang Elisa takut, ya, karena orang Aram sudah mulai mengejar. Dia ketakutan, orang Aram sudah ada di mana-mana. Ya. Lalu Elisa berkata kepada bujangnya, kalau di dalam ayatnya yang ke-16 ini dikatakan begini. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini perkataan Elisa kepada bujangnya, jangan takut. Yang menyertai kita, ya, dikatakan jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita katanya daripada mereka. Engkau lihat kayaknya banyak banget, tapi yang menyertai kita lebih banyak. Lalu makanya Elisa berdoa kepada Tuhan supaya bujangnya tuh disingkapkan. Benar enggak yang menyertai kita lebih banyak enggak? Lalu apa yang terjadi? Bujangnya melihat benar bahwa dikatakan gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling. Ya, bujangnya baru dibukakan matanya. Oh iya, benar. Biarpun orang Aram begitu banyak, tapi lebih banyak yang ada bersama dengan kita. Baru dia terbuka matanya. Begitu juga dalam hidup kita semua. Ya, mari buka mata rohani kita. Buka dalam hidup kita kepada Tuhan, bahwa jangan engkau lihat permasalahan yang kita hadapi itu saja. Tapi lihat Tuhan, terima kasih. Terima kasih, katakan ucapan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kalau aku bisa jalani sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarpun aku mengalami kesulitan saat-saat ini, tantangan, tapi aku percaya Engkau menyertai aku. Engkau berkata jangan takut, aku tetap percaya bahwa bersama Tuhan hidupku akan tenang. Amin. Itu harus menjadi ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tetap percaya, Tuhan aku tetap percaya. Ya, tidak melihat yang kecil-kecil, yang seolah-olah kok berat. Aku tidak mau lihat itu, tapi aku mau lihat Yesus yang besar, Yesus yang maha kuasa, yang dapat melakukannya. Itu yang akan aku lihat, bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah mata kita disingkapkan boleh melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau mata kita disingkapkan oleh Tuhan, menghadapi apapun tetap kita kuat. Menghadapi rintangan dan apapun kita tetap setia. Karena kita tahu Yesus yang menyertai kita lebih daripada yang lainnya. Karena Dia Allah yang kuasa. Oleh sebab itu mari pada pagi ini bangkitkan iman kita, bangkitkan imanmu untuk melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita, ya. Jangan lihat yang kecil-kecil, jangan lihat kanan kiri keadaan dunia ini, tetapi kita mau lihat perbuatan Tuhan yang besar, yang sanggup melakukannya, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pujian, hatiku tenang berada di dekatmu, ya. Hanya hati kita bisa tenang kalau bersama Tuhan, ya. Dia dapat melakukan segala-galanya. Hatiku tenang.
Puji Tuhan, haleluya. Oh, puji Tuhan, syukur. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kita tertuju kepada Dia. Jangan engkau lihat yang kecil, jangan kau lihat permasalahanmu yang kau di depanmu, tapi kau lihat Dia sanggup melakukannya. Dia sanggup menolong engkau saat engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut, aku ini jangan takut. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk kita semua. Angkat pujian, hatiku tenang. Haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
kasih buat firman-Mu pada pagi ini. Bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Singkapkan mata kami Tuhan. Seringkali kami lihat keadaan dunia ini membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tetapi Engkau berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata-kata itu membuat kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Kami percaya bahwa Engkau, Tuhan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pergumulan. Berkati jemaat-Mu dalam ketakutan dan kekhawatiran. Supaya kuasa Roh Kudus, ketenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita semua. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya serahkan yang melayani. Terima kasih Tante. Kenaikan pujian, sungguh ku bangga Bapak. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Tante. Puji Tuhan. Terima kasih. Pengumuman untuk minggu ini tidak ada perjamuan. Perjamuan kudus kita akan laksanakan di tanggal 8 di bulan Agustus ya. Moga-moga bisa kita bertemu kembali, bertatap muka dalam ibadah kita. Kita boleh bersama-sama kembali ya. Doakan pemerintahan kita supaya semuanya Tuhan pulihkan ya. Yang sakit Tuhan pulihkan semuanya. Doakan juga untuk pembangunan gereja yang saat ini terus berjalan. Kiranya Tuhan mencukupkan semuanya lewat jemaat, lewat siapapun. Tuhan sanggup ya memberkati kita. Yang penting kita mau berkorban. Asal engkau berkorban, pasti Tuhan berkati kita ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pura doa Yabes menjadi doa kita semua. Berlimpah-limpah
doa kami. Biarlah Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Baik, meskipun di tengah-tengah kesukaran ini, tetapi kami percaya janji Tuhan bahwa Engkau akan memberkati, menyertai, melindungi. Biarlah kami selalu aminkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Pulihkan keuangan usaha mereka semua Tuhan. Berkati pekerjaan mata pencarian mereka semua. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu saat ini, kalau ada yang sakit, sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan Kau kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami. Tak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu. Khususnya untuk COVID ini, biarlah kuasa Roh Kudus sanggup menghancurkan virus-virus di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, maupun mungkin ada di rumah mereka yang sakit. Tuhan tolong semuanya. Berkati pemerintahan kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah di tempat kami melayani. Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan juga memberkati pembangunan gereja. Tak henti-hentinya kami selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya semuanya Tuhan cukupkan, sehingga bisa lebih baik lagi Tuhan, menampung banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia Allah, dan biarlah kuasa Roh Kudus selalu tinggal dan menyertai dalam hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak